Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang PTN, Maya Nabila, usianya masih sangat muda, 21 tahun, menempuh pendidikan doktor di ITB. Elis Handayani, anak tukang bangunan, diterima di Institut Pertanian Bogor lewat SNMPTN. Dan Sarah Zerlinda, siswi lintas jurusan belajar 3 bulan, diterima di Universitas Brawijaya lewat SBMPTN. Juga simak jadwal daftar ulang bagi kalian yang diterima di seleksi mandiri ITB. Simak videonya ya. Jangan lupa subscribe agar kalian yang pertama mendapat info-info penting dan inspiratif tentang PTN. Pejuang PTN namanya Maya Nabila, mahasiswi termuda ITB, menempuh S3. Ia baru berusia 21 tahun. Ia ketika lulus SMA masih berusia 15 tahun. Kemudian melanjutkan S1 di Universitas Andalas dengan prodi matematika. Maya sebenarnya sangat ingin bisa kuliah di ITB. Lantas, setelah lulus dari Universitas Andalas, ia melanjutkan S2-nya di ITB, kampus impiannya. Di ITB, ia mendapat beasiswa dari Dikti. Ia berhasil menyelesaikan S2-nya pada tahun 2021 ini. Ia pun langsung melanjutkan S3-nya di universitas yang sama, mengambil prodi matematika di Fakultas MIPA. Karena usianya yang masih 21 tahun, ia pun menjadi mahasiswa S3 termuda di ITB. Pejuang PTN, gadis kelahiran Padang 9 Mei 1999 ini bercita-cita menjadi dosen. Ia ingin membagikan ilmu yang ia dapat selama ini dan memberi dampak positif dimanapun ia berada. Maya Nabila selain ingin menjadi dosen, juga bercita-cita bisa mendirikan sekolah khusus bagi orang yang tidak mampu. Subhanallah ya. Karena pendidikan itu penting untuk membangun karakter dan pola pikir, untuk sosialisasi, sopan santun, dan perkembangan ilmu pengetahuan, ujarnya. Semoga kalian terinspirasi dengan semangat belajar Maya Nabila ya. Apabila selama ini kalian memimpikan PTN idola, misalnya ITB, UI, atau UGM, tapi untuk jenjang S1 kalian belum diterima di kampus idolamu itu, jangan berkecil hati. PTN impian bisa kalian wujudkan di jenjang S2. Pejuang PTN, tokoh inspiratif berikutnya adalah Elis Handayani, putri tukang bangunan. Meski kini ia tinggal di Ngawi, tapi ayah Elis bekerja sebagai tukang bangunan di Jakarta. 4 atau 5 bulan sekali baru pulang ke Ngawi. Tapi saat pandemi COVID seperti sekarang ini, Bapak bisa setahun nggak pulang katanya. Pejuang PTN, siswi Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Ngawi ini diterima di Institut Pertanian Bogor, prodi manajemen lewat jalur SNMPTN. Gadis kelahiran Bogor 14 Agustus 2002 ini saat mendaftar SNMPTN sengaja memilih IPB sebagai pilihan pertama agar bisa kembali ke tempat kelahirannya setelah sekian lama keluarganya merantau. Moto perjuangannya untuk bisa diterima di PTN dengan beasiswa KIP kuliah adalah tak henti berdoa, belajar, dan tawakal.
Elis terbiasa mengulang-ulang materi yang diajarkan guru hingga benar-benar paham dan tak pernah malu bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Pejuang PTN, kisah berikutnya adalah Sarah Zerlinda. Ia mempersiapkan SBMPTN hanya 3 bulan dan diterima di Universitas Brawijaya lewat jalur SBMPTN. Gadis kelahiran 26 Mei 2003 ini di sekolahnya Mangawi sebenarnya adalah anak IPA. Tapi karena kecintaannya pada sastra, ia di UTBK SBMPTN 2021 ini memilih lintas jurusan. Waktu 3 bulan itu ia optimalkan belajar materi soshum dari awal. Ia belajar siang malam. Beruntung sebelumnya sudah belajar materi TPS sejak awal kelas 12. Meski lesnya online, itu sangat membantu katanya. Ketika ditanya apa kunci keberhasilannya diterima lewat jalur SBMPTN, anak ketiga dari 3 bersaudara ini menjawab, belajar fokus dan serius, berdoa, dan yang sangat penting adalah tepat dalam memilih jurusan. Sarah akhirnya diterima di Universitas Brawijaya Prodi Sastra Jepang. Ia bersyukur belajar fokusnya selama ini yang dirasa mulai capek terbayarkan. Pejuang PTN, itulah 3 kisah pejuang PTN dengan cara dan semangatnya masing-masing. Semoga bisa dipetik hikmahnya. Oh ya, sebagai informasi, seleksi mandiri ITB sudah diumumkan. Yang lolos diterima lewat jalur mandiri ITB ini 1.634 calon mahasiswa baru. Fakultas atau sekolah dengan rasio keketatan tertinggi adalah SBM ITB. Dan yang paling rendah keketatannya adalah Fakultas Seni Rupa dan Desain. Bagi yang dinyatakan diterima harus segera melakukan pendaftaran ulang, yaitu tanggal 19 sampai 24 Juli 2021 secara daring. Demikian ya, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, Om minta maaf, dan kepada Allah, Om memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.